Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Misrat. Hari ini kita belajar tentang apa? Manajemen redaksi. Ingat, kita mau menerbitkan majalah, oleh karena itu perlu para dejon semua untuk belajar tentang manajemen redaksi yang sebenarnya sudah kita lakukan. Tetapi perlu kita ingatkan lagi supaya di masa pandemi ini kita lebih semangat lagi menerbitkan majalah. Bukan begitu ya, The John ya? Oke, semuanya sepakat bisa mencetak majalah kita kan? Oke, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Hari ini kita belajar tentang manajemen redaksi, yang intinya bagaimana nanti kita membuat timeline ya, atau membuat schedule kerja sehingga majalah kita ini bisa tercetak mulai dari menentukan tema, kemudian kita inisiasi dan sebagainya sampai pada pracetak dan cetak. Oke, kita belajar dulu tentang bagaimana sebenarnya majalah Insan Mag itu dikelola untuk melayani terutama siswa dan siswitas Akademika Man 2 Kota Malang. Pertama kita awali dengan media ya, secara umum ya. Jadi media secara umum itu bisa untuk internet ya, basisnya media di internet seperti kita tahu Detik.com, atau yang paling kecil adalah Man 2 Kota Malang SCHID ya, itu adalah media yang ada di internet ya, seperti portal atau blog. Saya juga punya blog namanya Misat Online Blogspot. Nah, itu namanya adalah media di internet. Kemudian radio ya. Jadi ingat, jurnalistik itu tidak hanya berbasis pada majalah ya. Ingat, tidak hanya berbasis cetak juga, bisa radio, bisa internet, bisa televisi juga. Jadi kami harapkan nanti ada juga yang mendalami jurnalistik television ya, radio juga ya. Kemudian majalah itu magazine salah satunya ada ya. Kemudian ada newspaper atau surat kabar. Nah, yang paling menarik di sini yang mungkin ada hubungan dengan kita untuk jurnalistik kita ini magazine dan newspapers. Nah, untuk newspapers ini sangat berat ya. Sebenarnya yang paling mudah di antara manajemen ini adalah majalah. Mengapa? Majalah itu biasanya tidak tiap hari. Kalau internet, radio, televisi, newspapers itu tiap hari ya. Sehingga untuk membuat beritanya itu sangat update sekali. Tapi magazine ini karena rata-rata apalagi di sekolah itu 6 bulan sekali, mestinya gampang. Mengapa majalah kita menjadi agak sulit ya? Karena kita tidak mau meluangkan waktu kita untuk mengerjakannya, itu aja. Oleh karena itu saya kemarin membangun komitmen, apakah bisa mencetak Insan Mag. Maka kalau kalian komitmen, insya Allah bisa. Kenapa? Magazine ini hanya 6 bulan sekali, bayangkan. Coba kalau kalian mengelola internet, radio, newspaper, televisi ini tiap hari dia harus online terus dan harus punya berita terus. Bayangkan bagaimana cara mengelolanya kalau tidak profesional. Oke, jadi kita intinya majalah kita, kalau kita komitmen insya Allah bisa ya. Jadi gitu. Ya, jadi kita tahu bahwa cara majalah itu seperti ini ya, media itu newspapers, ini radio, ini internet ya, dan ini television ya. Kemudian target pembaca. Nah, kita sebenarnya target kita di sini ya, di lingkungan akademik ya, majalah Insan Mag itu. Tapi kalau majalah-majalah di luar itu rata-rata selain untuk target orang akademik juga birokrat, masyarakat umum, komunitas tertentu. Nah, majalah kita sebenarnya target utamanya ini, walaupun juga bisa dibaca oleh kalangan birokrat, masyarakat umum dan komunitas tertentu. Tapi ingat, sasaran utama majalah Insan Mag itu adalah ini ya, lingkup akademik. Ini yang kita utamakan. Kalau lingkup-lingkup yang lain ini ya sebagai tambahan saja. Oleh karena itu Insan Mag punya ciri khas, itu punya sejarah. Mengapa rubrik-rubrik di Insan Mag itu ada separuhnya siswa, separuhnya adalah berita tentang sekolah atau tentang
bagaimana porsi. Yang jelas itu adalah ada sejarahnya. Semua itu sudah dibagi porsinya, mana yang untuk berita, mana yang untuk anak-anak berkreasi, ada TTS dan lain sebagainya. Itu sudah dibagi dengan prinsip keadilan antara melayani seluruh aktivitas akademika mendukung paling baik siswa, guru maupun yang lain, misalnya ada tamu dan sebagainya. Tapi ingat ya, semuanya yang paling besar porsinya adalah untuk siswa ya. Jadi seperti itu. Nah, tahapan-tahapan kerja redaksi itu biasanya kayak gini ya. Kita ini kan lagi nyusun, seperti Orva kemarin sudah memberikan kepada saya tema, bahwasanya tema kita adalah new normal. Bahkan saya menjanjikan pada Orva, saya kasih 2 laporan. Pertama tentang artikel, saya siap artikel tentang new normal. Kemudian saya juga siap membuat semacam berita atau liputan tentang pembelajaran jarak jauh hasil riset yang pernah yang saya laksanakan. Ini saya ubah menjadi sebuah tulisan namanya laporan khusus. Itu bisa nanti menjadi bahan. Silakan yang lain sampai cari. Jadi saya siap membantu. Saya siap ini karena saya lihat kerja kita kayaknya lebih sedikit. Kita sudah bulan Oktober, sementara Desember harus tercetak kan begitu. Sehingga yang seharusnya sebenarnya materi urutannya seperti ini. Yang pertama adalah rapat redaksi 1 itu pemilihan dan pendalaman tema. Ya, kita sudah punya tema new normal, menemukan topik-topik itu diangkat. Ya, kita sudah membuat rubrik, kemarin Orva sudah menyampaikan. Nah, tinggal sekarang topik-topik ini siapa penanggung jawabnya dan siapa yang melaksanakan, baik itu reporternya, editornya, siapa gitu, termasuk layouternya ya. Nah, penentuan deadline nanti saya bantu membuatkan timeline deadline-nya kapan ya, itu nanti terakhir saya akan bahas ya. Kemudian rapat redaksi 2 itu pengumpulan outline kerangka tulisan. Nah, ini kapan? Nah, ini outline kerangka tulisan ini dikumpulkan ya. Nanti saya buat juga di timeline atau schedule kerja yang saya buat. Saya bantu buat ini ya. Terserah kalian mau laksanakan apa enggak, tapi kalau ingin terbit, kalian harus melaksanakan timeline yang saya bantu buatkan ya. Jadi bukan saya buatkan, saya bantu, karena sebenarnya yang membuat adalah kalian seharusnya ya. Kemudian editing, pengumpulan tulisan, berbagai tulisan, data bahasa, data yang kurang, rubrikasi ya. Rubrikasi itu membagi tulisan itu di rubrik-rubrik tertentu yang sesuai ya, dimana Mensamek punya ciri khas rubriknya, mulai dari upload news ya, laporan khusus, kemudian ada kolom DTS, ada kolom tentang asrama mungkin ya, atau yang lain-lain, semua ada rubriknya ya. Saya sudah tanyakan Orva, kamu pegang majalah yang tahun lalu, nah itulah rubrik-rubrik kita ya. Kalau kalian membuat rubrik lagi silakan, tapi untuk edit cetak itu ya dibatasi karena berhubungan dengan ongkos cetak. Tetapi kalau kalian membuat rubrik yang luas, silakan untuk dibuat semacam e-magazine ya, kan tidak harus dicetak. Tetapi pertanyaan saya, kita sebenarnya harusnya yang real saja ya, nggak usah banyak-banyak, yang penting jadi dan baik, itu aja ya. Kemudian kita lihat pemilihan cover, jadi kalian harus di layouting itu harus membayangkan covernya majalah kita yang temanya tentang new normal, yang hubungannya dengan pendidikan terutama ya, itu bagaimana covernya. Penyajian media secara visual memakai Corel, Photoshop ya, kita memang layoutnya pakai Corel atau Photoshop kan. Kemudian editing pracetak, ketika nanti sudah dibuat layout itu harus diedit dulu. Apa mesti ada yang salah, dan itu pengalaman saya, mesti ada yang harus diperbaiki ya. Saya hari ini saya sampaikan, saya ditelepon oleh Winpress berkali-kali, apakah cetak Pak? Saya bilang ini saya masih belum bisa menjawab karena saya masih menyiapkan bahannya ini ya, anak-anak masih belum. Ini saya ditelepon oleh Winpress, itu sering nelpon saya 2 kali karena bertanya tentang gimana Pak ini jadi kapan majalahnya dicetak. Saya jawab, saya nunggu anak-anak ya, nunggu kalian ini gimana ya. Bahkan ditanya oleh Bumia, sudah disampaikan ke Orva,
Saya ditanya Bumi ya, gimana Pak ini anggarannya? Nah, jadi masih menyediakan anggaran untuk majalah ini. Terserah sampai mau cetak apa enggak. Ya saya bilang ke Bumi ya, saya kondisikan anak-anak gimana, sanggup enggak untuk membuat majalah. Ya kalau sanggup, ya anggaran kita manfaatkan. Nah, kalau tidak kita manfaatkan, maka anggaran dialihkan ke yang lainnya. Jelas tidak hilang, tapi dialihkan ke yang lain karena kita dua Kota Malang banyak anggaran terserap untuk revitalisasi atau pembangunan ya kelas-kelas dan sebagainya itu. Nah, tapi kalau kita ambil maka kita bisa tetap menggunakan dana itu untuk cetak majalah ya. Nah, ini merevisi media termasuk tulisan perwajahan, mengurangi cacat pada media ya. Jadi sebelum dicetak kita periksa lagi mesti ada tulisan yang salah, gambar yang perlu diganti, diperbaiki kan seperti itu. Kemudian kita cetak dan sirkulasi. Mencetak majalah yang sudah kita lihat pracetaknya fix ya kita cetak. Kemudian masalah-masalah nanti dibagikan kapan, sedangkan kita masuk kapan. Ya kita aja nggak usah berpikir seperti itu. Kita berharap kita buat saja majalah itu. Nanti kita baginya kapan? Ya insya Allah segera. Karena saya lihat berita di televisi tadi malam itu disampaikan kalau kita November sudah mulai ada vaksinasi COVID-19 ya, alhamdulillah kayaknya vaksin COVID sudah ada dan sudah dibeli pemerintah dari China ya. Itu faktanya beritanya pemerintah membeli sekitar sekian juta paket vaksin dari China ya. Saya nggak mau komentar tentang dari China atau dari mana, yang penting insya Allah dengan vaksinasi kita nanti bisa normal gitu ya, yang kami harapkan. Entah vaksinnya buatan kalian atau buatan Cina, saya nggak mikirnya. Mudah-mudahan vaksin itu benar-benar ada dan benar-benar mampu menjawab permasalahan berkenaan dengan wabah yang sekian bulan ini terjadi. Mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan tidak mengganggu aktivitas kalian ya, untuk belajar dan kembali ketemu dengan kita semua ya. Oke. Nah ini timelinenya saya janjikan tadi ya. Nah maka untuk membuat majalah atau Insan Mag ini maka kita harus membuat timeline ini saya buatkan seperti ini ya. Karena pikiran saya itu begini, saya dihubungi Orva itu Rabu kemarin bahwasanya kita Pak punya tema sudah apa new normal. Nah ini 7 Oktober saya anggap momentum. Rabu kemarin itu Orva bilang ke saya, kemudian inisiasi itu adalah tentang apa saja yang akan dimasukkan di masalah itu sudah ada juga, maka saya anggap 7 Oktober sampai hari ini itu 14 itu adalah inisiasi. Nah pengumpulan outline ini maksudnya adalah rubrikasi ya, bahasanya itu mungkin sudah mulai 14 Oktober. Masa penulisan ya sudahlah, yang sudah punya tulisan seperti saya anggap saja iya nanti harus tanggal pengumpulan tulisan 21 sampai 8 Oktober saya siap mengumpulkan tulisan saya ya. Jadi saya sudah siapkan 2 tulisan materi tulisan saya. Silakan yang melayout nanti siapa. Saya satu artikel dan satu laporan khusus. Artikel tentang pembelajaran di new normal dan yang kedua adalah tulisan berupa laporan khusus tentang PJJ di Mandalika Kota Malang. Kemudian editing, nah ini Bumi yang nanti akan bantu tentang proses namanya editing ya. Itu 28 Oktober sampai 4 November. Layouting ini ya sebenarnya enggak 14 sampai 18. Memang kalau dunia profesional itu layouting itu di akhir, semua fix baru di layout. Tapi di dunia yang kita yang kalau melaksanakan seperti ini maka khawatir belum selesai. Oleh karena itu layouting boleh dilaksanakan mulai dari awal karena keterbatasan dari sumber daya kita nggak bisa seperti konsep ini kan aslinya konsep majalah profesional. Jadi layouting itu di akhir semua. Tapi majalah seperti Insan Mag maka layouting bisa mulai dari awal. Ada bahan di layout ya nggak apa-apa ya. Karena kita memang tenaga kita ini adalah tenaga sisa-sisa dari setelah PJJ setelah apa. Maka tapi insya Allah kalau kita semangat dan
kita ya niat dan sungguh-sungguh manjada wajada majalah kita bisa terbit kalau kalian niat dan sungguh-sungguh mengerjakannya, dan ini harus dibuktikan dengan komitmen, dan komitmen itu dibuktikan dengan perbuatan kalian untuk mau bekerja ya, baik yang editor, reporter, layouter, fotografer, semuanya bekerja sama untuk bersama-sama mencetak majalah kita. Setuju kan? Nah, maka kalau setuju, insya Allah 18-25 November sudah ada editing pracetak dan cetak. Saya katakan, saya timeline-kan 25 November sampai Desember. Ini adalah cetak dan sirkulasi. Artinya kalian nanti insya Allah Desember sudah ketemu bertatap muka, karena 2 November ini sudah dikatakan atas vaksinasi ya. Jadi mudah-mudahan Januari lah, kalau meleset Desember maka Januari majalah kita bagi ya, kita buat karya kita niatkan karena Allah, semuanya akan dimudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian pertemuan hari ini. Sekali lagi, memang saya dedikasikan untuk majalah karena konsentrasi kita adalah untuk majalah, tapi prioritas yang lain tetap harus dimunculkan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian video yang saya buat untuk pertemuan Rabu ini. Ke depan kita ketemu lagi di forum lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.